Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Susanti Febrianti, dan saya seorang dosen di program studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung. Video ini dibuat sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen, dan saya akan membawakan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengolahan citra digital yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi profesional yang mampu mengolah dan menganalisis gambar, serta menggunakan teknik-teknik tertentu dan menerapkannya di berbagai industri serta penelitian. Mengajar bukan hanya pekerjaan bagi saya, namun juga merupakan panggilan hati, dan saya percaya pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tapi tentang menyalakan semangat, membangun karakter, dan membuka peluang masa depan. Setiap mahasiswa unik, dan tugas saya adalah membantu mereka menemukan potensi terbaiknya. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat mahasiswa yang dulu duduk di bangku kuliah, kini menjadi profesional yang sukses dan percaya diri. Baik, saya akan lanjutkan kepada video pengajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah pengolahan citra digital ya, teman-teman. Pengolahan citra digital ini nanti akan ada pembahasan tentang bagaimana mengolah citra. Nah, ini di awal kita akan pengenalan dulu ya, teman-teman ya. Pengolahan tentang citra digital. Ntar saya izin share screen. Kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Bu. Oke. Oke, teman-teman, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang dasar-dasar ya, tentang dasar-dasar pengolahan citra digital. Nah, ada apa aja sih? Coba kita lihat. Nah, citra atau gambar, saya rasa teman-teman udah nggak asing ya dengan citra atau gambar. Teman-teman sering selfie-selfie kan ya? Halo? Nah, citra itu fungsinya apa sih? Nih, kalau kita lihat ya, citra itu atau gambar bermakna lebih dari 1000 kata. Jadi ada pesan yang tersampaikan ya di dalam suatu citra. Nah, artinya citra itu punya karakteristik yang nggak dimiliki oleh data teks. Kalau teks, ya kita hanya baca aja. Tapi kalau citra itu kita udah ngelihat ya, maknanya apa. Ini orang lagi ngapain nih kira-kira nih, teman-teman? Gambarnya lagi ngapain nih? Main bola. Main bulu tangkis, Bu. Bulu tangkis. Olahraga, Bu. Iya, Bulu macam-macam ya. tangkis. Iya, banyak ya yang disampaikan informasinya melalui citra ini. Oke, next. Nah, kalau ini gimana nih jelasinnya? Jelasin. Enggak lah, itu ada Pengungsi, Bu. orangnya. Pengungsi. Itu sekelompok orang. Bukan truk sampah Kelompok ya. pengungsi, Bu. Iya. Oke, nah teman-teman tahu lah ya, udah nggak asing dengan yang namanya citra, terus sudah bisa membaca makna dari citra yang disampaikan. Nah, jadi teman-teman ada yang namanya image itu dalam bahasa Inggris ya, gambar tadi, versus graphics. Kalau sebelah kiri ini citra ya, image, gambar. Kalau yang sebelah kanan, berupa grafik. Bedanya apa kira-kira? Kira-kira bedanya apa nih? Gambar kiri sama yang kanan. Satu,
foto, satu grafik. Satu gambar kenyataan, yang satu ini Bu, kayak buatan dari manusia. Ya, ini juga yang sebelah kiri bisa buatan dari manusia ya. Cuman bedanya kalau yang sebelah kanan, grafik ini biasanya visualisasi dari data yang sudah diolah. Jadi teman-teman nanti kalau kalian tuh masuk ke penelitian, kalian tuh harus ngolah datanya tuh harus divisualisasikan berupa grafik. Grafik tuh banyak macam ya. Nah, terus ada kartun juga di sini ya, sebelah kanan. Ini juga sebelah kiri bisa dibuat nggak sih? Dengan perkembangan teknologi yang canggih. Bisa ya, sekarang foto-foto Bisa, Bu. itu kelihatan real sekali ya, walaupun itu ternyata buatan. Tapi yang jelas-jelas memang buatan itu sebelah kanan ini ya. Kita bisa bedain yang di sini tadi temannya bilang ini real dan ini buatan manusia, tapi tetap banyak informasi yang disampaikan. Oke, nah citra itu bisa disebut juga gambar pada bidang Dwimatra, teman-teman. Dwimatra itu berarti dua dimensi. Kan teman-teman suka dengar ya, satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi, empat dimensi Iya, gitu bisa. ya. Nah, kalau dua dimensi ini gimana sih kira-kira gambar itu? Kalau untuk dua dimensi itu bisa dilihat dari satu arah gitu Bu. Kalau misalnya untuk tiga dimensi itu bisa dilihat dari berbagai arah. Berbagai arah. Oke, skip dulu ya. Jadi, bidang Dwimatra, dua dimensi. Teman-teman lihat nih, yang di bawah. Di bawah yang tulisan merah ya. Nah, ini ada rumus nih. F dalam kurung X, Y. Nah, yang merah ini X, Y koordinat pada bidang Dwimatra. Teman-teman pernah belajar kan koordinat? Pernah, Bu. Iya, kan ada koordinat X, ada Y ya. X itu yang mana? Yang vertikal atau yang horizontal? Yang vertikal, Bu. Yang X. X vertikal. X horizontal, Bu. Iya, horizontal. Yang Y itu vertikal, yang lurus. Nah, ini disebut bahwa citra itu adalah sinyal Dwimatra yang sifatnya terus-menerus, continue ya, teman-teman. Nah, ini bisa diamati oleh sistem visual manusia, yaitu mata kita, sensor kita. Nah, ini secara matematis, gambar atau citra itu adalah fungsi Dwimatra yang menyatakan intensitas cahaya pada bidang Dwimatranya. Nah, ini koordinatnya X, Y, kalau udah ada intensitas cahayanya pada titik X, Y itu berarti F, X, Y ini fungsi Dwimatranya citra. Nah, sekarang citra sebagai luaran dari suatu sistem perekaman sinyal. Jadi yang teman-teman suka ngerekam video, itu tuh sinyal ya sebetulnya ya. Sifatnya apa aja nih? Yang pertama ada optik, berupa foto, lalu analog. Ini kayak gambar di televisi ya. Lalu ada yang digital. Nih digital bisa langsung disimpan. Kayak di disk atau di HP-HP teman-teman tuh udah gambarnya digital. Oke, sekarang citra diam versus citra bergerak. Citra diam sama versus citra bergerak tuh kayak gimana sih? Kalau untuk citra diam itu fotonya ketika objeknya itu sedang diam, Bu. Kalau untuk citra bergerak itu ketika yang difoto itu objeknya sedang bergerak. Objeknya sedang bergerak. Nah, ini dijelaskan ya, citra diam adalah sebuah citra tunggal. Jadi, ada yang namanya frame ya, teman-teman ya. Frame. Kalau video teman-teman udah sering lihat kan, itu sebetulnya kumpulan dari gambar-gambar.
Kalau citra tunggal itu frame-nya cuma satu, sekali foto ya, satu frame ya. Nah, kalau udah berupa video berarti banyak frame. Kan tadi disebut continuous ya, continue. Jadi frame yang dirangkai menjadi satu kesatuan itu disebut citra bergerak atau video. Bisa dibedakan citra diam dan citra bergerak? Bisa, Bu. Iya, gampang ya. Sorry. Nah, kalau citra digital yang kita bisa langsung simpen itu representasi citranya continue yang tadi saya bilang. Sinyalnya continue. Nah, ada cuplikan sampling ya secara ruang dan waktu. Jadi, ada ruangnya tadi itu yang koordinat tadi, koordinat X, Y, dan waktu ya, waktu yang berjalan ya teman-teman. Satu frame itu satu koordinat dan berjalannya waktu tuh banyak frame sehingga menghasilkan video. Nah, ini pencuplikan secara ruang itu berdasarkan koordinat sinyal X, Y, lalu pencuplikan secara waktu ini deretan citra yang bergerak atau video digital. Nah, sekarang image sampling dan quantization. Kalau kuantisasi itu sebetulnya proses mendiskretkan sesuatu yang kontinu ya. Jadi yang tadinya sifatnya terus-menerus itu dibuat diskret, dibuat tidak kontinu lagi, terpisah-pisah. Nah, teman-teman kalau dilihat di depan kita sekarang itu ada kotak-kotak ya, teman-teman ya. Kotak-kotak, terus kita lihat ini yang bisa merepresentasikan pixel, teman-teman. Dari citra itu kalau di zoom in, terus tuh kan ada pixel yang kecil-kecil itu tuh. Nah, itu representasinya itu sebetulnya dia nanti berupa angka ya. Angka yang merepresentasikan warna. Kayak apa sih warnanya? Nah, ini representasi matrik ya. Jadi gambar yang teman-teman punya itu sebetulnya di dalamnya matriks, teman-teman. Matriks, baris, dan kolom. Nah, yang dinyatakan dengan M kali N. Ini resolusi citra. Nah, dia tuh punya elemen matrik di dalamnya yang biasa kita sebut pixel kalau di gambar ya, picture element. Elemen-elemen kecil. Jadi sebetulnya gambar itu isinya matematika semua. Huruf semua yang bisa dihitung. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat gambar apa nih bangunan Taj Mahal ya. Citra dengan resolusi 1200 dikali 1500 berarti punya total pixel berapa? 1800 pixel. Nah, ini satu kotak ini 1 pixel ya, picture element. Kelihatan? Banyak kan kotaknya? Nah, kenapa sih kok ini bisa disebut picture di dalamnya ada apa nih? Nah, ini contohnya. Kalau di zoom in nih ya, kita zoom in semakin ngeblur ya, teman-teman ya. Ternyata isinya kotak-kotak, isinya warna-warna. Oh, citra itu kayak gitu. Ini ya representasinya, teman-teman ya. Kalau kita zoom in terus, ternyata picture elemennya tuh ada elemen kecil-kecil dari warna-warna, kombinasi warna yang membentuk suatu citra. Nah, teman-teman di depan kita ada yang namanya citra biner, citra grayscale, dan citra RGB. Kalau citra biner, ini cuma punya 2 warna ya teman-teman. Hanya hitam dan putih. Pernah lihat citra yang ini ya, hitam putih kan ya? Nggak semua citra itu berwarna ya. Lalu yang di tengah kita lihat ada citra grayscale. Nah, ini citra digital punya satu nilai kanal, cuma satu. Nah, ini nilai dari red sama dengan green sama dengan blue. Jadi teman-teman, di dalam suatu citra itu, yang tadi picture element, itu
warnanya itu hanya ada 3 ya, red, green, blue, RGB. Tapi rentangnya itu ada 0 sampai 255. Jadi total berapa? Kalau dari 0 minimumnya sampai maksimum 255 berarti totalnya berapa? Rentang nilainya RGB itu. 256. Halo, masih dengerin saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, kelihatan ya. Nah, kalau kita lihat lagi ya, tadi berapa rentangnya? 256, Bu. 256. Nah, kalau yang grayscale ini jadinya hanya abu-abu ya, teman-teman ya. Jadi nilai red, green, blue-nya itu setara gitu. Nah, yang sebelah kanan ini citra RGB. Setiap pixel pada citra kombinasi ketiga warna dasarnya ini punya intensitas masing-masing. Intensitasnya itu tadi ya dari angka ya. Dari angka 0 sampai 255. Kalau R-nya itu udah 255 berarti udah merah banget ya. Jadi ada rentang dari 0 warna merah 0 sampai 255. Green 0 sampai 255. Blue juga demikian. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, coba saya balik. Yang tadi ini di zoom ini. Kalau dari penjelasan yang barusan, sebelah kanan nih. Tadi apa ini isinya? Isinya picture element. Picture element dari berapa? Ada warna apa aja picture element tadi? Merah, Iya, merah. biru, Ya. Hijau. sama hijau. Iya. Red, green, blue. Nah, ini dengan rentang masing-masing ya dari 0 sampai 255. Oke, nah kalau kita lihat, nah ini lebih jelas lagi ya. Citra yang berwarna red dengan intensitas masing-masing dari red, green, blue, lalu grayscale. Setelah itu yang citra abu-abu ya. Yang terakhir citra biner. Hanya ada hitam dan putih. Nah, ini dia angka-angkanya teman-teman. Yang tadi 0 sampai 255 direpresentasikan berbentuk matriks. Sebetulnya citra itu isinya angka-angka ini, teman-teman. Nah, ini ya. Dari satu pixel, satu citra kita zoom. Nah, ini kalau kita zoom, kita ambil sampel sedikit ya. Isinya angka-angka kayak gini. Dan nggak akan lebih dari 255 dan nggak akan kurang dari 0. Jadi nggak ada angka -1, -2 itu nggak ada ya. Rentangnya itu red, green, blue hanya dari 0 ke 255. Paham ya representasinya ya? Di pixel ya. Ya, Bu. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Ini sebelah kiri tadi citra yang mengandung noise. Nah, sebelah kanan ini citra yang sudah ditingkatkan kualitasnya. Nah, kalau udah ditingkatkan, nah ini bisa digunakan lebih lanjut. Objeknya jadi kelihatan, ini objek apa. Nanti ada yang namanya machine learning ya untuk pengenalan objek. Nah, ini contoh yang tadi ya, citra gelap, dia menjadi tajam. Ini juga melalui proses ya, teman-teman ya. Nah, ini tadi citra yang distorsi, udah simetris ya, enak ya lihatnya ya.
Nah, bukan hanya enak ngeliatnya aja, nanti nih misalnya akan digunakan untuk keperluan penelitian atau kebutuhan-kebutuhan industri seperti itu. Nah, ini juga bagus ya, udah kelihatan ya. Nah, nanti di step berikutnya kita akan belajar gimana caranya memperbaiki citra-citra yang bermasalah tadi menjadi lebih baik. Nah, ini referensinya ya, teman-teman, untuk pengolahan citra digital. Mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, oke. Sampai sini teman-teman ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau ditanyain dari penjelasan yang baru saja diberikan? Halo, ada? Mau Bu, izin tanya Bu, Iya, untuk mata kuliah pengolahan citra digital ini untuk apa ya Bu ya? untuk apa ya? Iya, Iya. kan udah ada ini ya. Ngapain sih kita belajar-belajar pengolahan citra digital? Nah, citra digital ini tuh kita pelajarin itu tadi. Ada banyak teknik-teknik ya untuk memperbaiki kualitas citra. Kenapa? Jadi nanti teman-teman tuh kalau masuk ke dunia industri atau dunia penelitian itu akan mendapati masalah-masalah data yang bermasalah gitu. Salah satunya data citra. Data citra itu tadi misalnya yang tadi distorsi atau pas ngambilnya banyak noise atau ngeblur. Nah, ini kita perlu pelajari teknik-teknik memperbaiki citra itu tadi, citra yang bermasalah tadi. Itu diolahnya seperti apa, caranya bagaimana, di dalam citra itu ada apa. Jadi banyak ya kegunaannya ya. Nanti kita itu bisa diintegrasikan kepada sistem pintar, teman-teman, pada akhirnya. Karena kan visi misi kita itu menuju ke sistem pintar ya. Jadi di mana citra itu yang nggak bagus tadi kita bisa olah menjadi lebih baik. Nanti juga ada pengenalan objek tuh teman-teman. Pengenalan objek itu pakai pengolahan citra digital, pakai machine learning. Jadi kita pasang kamera, terus kamera itu bisa ngenalin objek secara otomatis gitu, real time. Biasanya dipakai buat kamera surveillance ya. Surveillance itu pengawasan. Contohnya apa? Misal di bandara itu ada kejahatan kriminal, misalnya penodongan. Nah, itu bisa pakai pengolahan citra digital, pakai apa? Gerakan manusia ya dari sensor kamera, tentunya datanya berupa gambar kan. Nah, itu nanti bisa dibuat diolah melalui machine learning untuk mengenali ini gerakan yang mengandung kejahatan seperti itu. Itu prosesnya nanti masih panjang. Itu masuk ke penelitian ya, teman-teman. Itu banyak manfaat yang kita bisa ambil dari pengolahan citra digital ini. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kita pada hari ini. Nggak ada lagi ya? Baik, kalau gitu teman-teman. Oh iya, sebelum saya tutup, masih ingat nggak tadi kita belajar apa aja tuh? Dasar-dasar? Kalau Bu, Belajar apa? Dasar-dasar apa? citra digital Bu. Citra digital. Di dalamnya ada apa tadi? Itu Citra tadi mengandung apa? Di dalamnya ada picture elemen. Pixel ya. Pixel tadi apa isinya? Ada warna apa aja?
Warna merah, biru, sama Merah, hijau. biru, hijau. Rentangnya berapa? Dari berapa ke berapa? 0 ke Dari 0 sampai dengan 255. 255. Oke. Terus citra yang bermasalah tadi, contohnya ada citra apa aja? Tuh, Ya, Distorsi. distorsi, blur, Noise. noise, Noise. buram, gelap ya. Oke, kalau gitu teman-teman paham ya sampai sini ya. kamu. Oke, Aduh. baik kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya teman-teman. Nanti kita jumpa lagi di next perkuliahan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Bu. Makasih, Bu. Sama-sama.